Halo Selebtubers, Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah menggelar acara 7 bulanan sekaligus gender reveal jenis kelamin calon anak kedua mereka. Acara ini diselenggarakan dengan megah dan meriah di Gedung The Manor Andara, Depok, Jawa Barat pada Kamis 5 Desember lalu. Dalam momen tersebut terungkap bahwa calon anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan yang tentunya akan menambah kebahagiaan keluarga Leslar ya guys. Namun di tengah suasana gembira acara ini terjadi momen yang tak kalah menarik perhatian warganet. Dalam video yang beredar tampak seekor belut melintas di kaki Lesti saat proses siraman berlangsung. Kejadian ini langsung ramai diperbincangkan terutama di kalangan penggemar. Sebagian warganet merasa khawatir, sedangkan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan tradisi siraman Sunda. Menariknya nih guys, peramal tarot Denny Darko juga turut memberikan komentar terkait fenomena ini. Lantas, apa sebenarnya makna di balik kehadiran belut ini? Menurut Denny Darko, belut memang memiliki kaitan erat dengan tradisi Sunda, khususnya dalam proses 7 bulanan. Pada proses siraman, belut biasanya dimasukkan ke perut ibu hamil dan kemudian dilepaskan pada siraman ke-7 sebagai lambang harapan agar persalinan mudah dan lancar. Tradisi ini adalah bagian dari warisan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Menurutnya pula nih guys, kejadian ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, sebab kemungkinan sudah direncanakan sesuai dengan tradisi. Usut punya usut nih guys, berdasarkan info yang dihimpun tim redaksi, ternyata belut memang bagian dari tradisi siraman Sunda yang memiliki makna simbolis agar diberikan kemudahan saat kelahiran. Itu tadi untuk sebagai sebuah doa dan harapan agar kelahirannya tuh lancar. Mungkin karena belut itu kan dipegang licin terus langsung lepas kan, saya pikir ada hubungannya dengan hal tersebut ya. Jadi apa yang kemudian disebarkan ini sebenarnya bukan sesuatu yang di luar rencana, itu adalah sesuatu yang memang sudah disiapkan. Memang itu dari leluhur kah? Leluhur para orang Sunda sendiri, apakah seperti apa memang ada tradisi tersebut? Ya saya bukan budayawan, tapi yang saya tahu kemarin karena saya lama di Bandung ya, itu jadi satu hal yang sering dilakukan. Ya kalau ditanya mungkin lebih bisa menanyakan ke budayawan Sunda ya di sini ya. Tapi seperti yang saya katakan, ini adalah satu hal yang memang disiapkan, disengaja dan memang terjadi sesuai dengan rencana. Ya saya kira ini adalah sesuatu yang sudah dilestarikan selama mungkin ratus tahun ya. Denny juga menilai kehamilan kedua ini akan membawa dampak positif bagi rumah tangga Lesti dan Bilar. Menurutnya, ini adalah kehamilan yang harus terjadi karena jika tidak justru ada potensi perceraian. Dengan kehadiran anak perempuan ini, segalanya akan semakin harmonis. Bahkan, sang peramal tarot melihat rezeki mereka akan mengalir lebih deras. Tak hanya itu pula guys, Denny juga memprediksi bahwa calon anak kedua Leslar ini akan bernasib sama seperti Rayanza, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Anak kedua Leslar akan memiliki karakter yang ekspresif dan lebih mirip dengan ayahnya Rizky Bilar. Saya pernah ramalkan bahwa kehamilan ini adalah sesuatu yang mandatori atau harus dilakukan. Jika ternyata Lesti ingin benar-benar kembali dan rumah tangganya dengan Rizky Bilar ini awet, langgeng. Saya pernah katakan bahwa kalau itu tidak terjadi, perceraian ini adalah satu hal yang malah akan mungkin terjadi, kemungkinannya sangat besar. Nah dengan kehamilan dan semoga nanti bayinya ini lahir dengan selamat, baby L ini punya adik perempuan, saya merasa bahwa ini adalah kehamilan yang ditunggu-tunggu, kehamilan memang harus terjadi, kehamilan yang akan merekatkan hal yang kemarin itu sempat ada ya, tuduhan dan juga dugaan KDRT. Semoga ini akan membuat hal-hal itu tadi jadi ya dilupakan, diingat hal baiknya, dan akan menjadi perekat untuk hubungan rumah tangga mereka berdua dan bertiga dalam keluarga bersama dengan baby L. Dan menjadi ibaratnya kayak emang dalam 10 bulan yang dari awal yang Mas Denny Darko ramalkan sampai sekarang memang kelihatannya itu lebih rekat nggak sih? Saya bahkan mengatakan harus hamil. Mereka berdua ini harus melakukan kehamilan agar mereka berdua ini bersama. Karena kalau tidak ada kehamilan,
saya melihat malah perceraian yang akan terjadi. Maka dengan ini saya melihat bahwa ini akan menyelamatkan rumah tangga mereka, merekatkan kembali mereka berdua dan bertiga dengan Baby Al ini tadi. Bahkan tidak hanya itu, saya kira rezeki pun ini akan bertambah. Dan karena kita mengetahui bahwa umur karir mereka ini kan merekah saat pandemi ya kemarin itu ya. Dan ini kalau sampai bayinya lahir sehat, terus nanti akan bersama dengan bayi-bayi yang juga terkenal ini tadi ya, bayi artis seperti biasa, ini akan menjadi sebuah semakin mengukuhkan bahwa Rizky Bilar dan Lesti ini adalah pasangan yang tak terpisahkan. Seperti halnya hoki di anak kedua sendiri itu seperti apa? Apalagi kan ini dengan jenis kelaminnya perempuan ya. Mungkin hokinya menurut pandangan Mas Denny Darko seperti apa? Kalau dibilang hoki, setiap anak itu pasti bawa hoki karena kan Allah sendiri itu menciptakan manusia itu nggak disertakan dengannya itu kemudahan untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Saya kira sih, satu, kalau secara hoki, ya hokinya ini pasti akan bagus. Kedua, kalau secara pasangan ini akan menjadi sebuah pertimbangan untuk mereka berdua itu untuk menutup, ya udah ini kayaknya anak terakhir seperti itu. Tapi saya melihat ini sebenarnya bukan anak terakhir, nanti akan ada anak ketiga. Oh, berarti yang diramalkan ada berapa anak mungkin yang Lesti? 3 saya pikir. Ya, nah tapi itu nanti. Kalau sekarang ditanya, mereka akan bilang sudah dapat pasangan dan sebagainya. Anak ketiga ini anak kecelakaan sepertinya nanti. Jadi mungkin saat mereka beranjak dewasa nggak secara direncanakan, kemudian akan hamil kembali. Bisa kan kadang ada yang dipercaya kayak cowok-cowok, misalkan kayak anak pertama cowok, anak kedua cowok, terus anak pertama cowok, anak kedua cewek itu rezekinya beda-beda. Mungkin nanggepinnya tentang terkait itu? Di banyak budaya, kalau saya orang Jawa ya, itu kan kalau anak laki-laki dibilangnya pancuran, karena kan kalau pipis kan memancar seperti itu. Nah, anak perempuan disebutnya sebagai sendang. Sendang itu tempat untuk berkumpulnya air seperti itu. Nah, kalau laki dan perempuan itu sudah pasangan. Nah, kalau seandainya perempuan, laki-laki itu berarti kan sendang pancuran terus sendangnya 2. Atau sendang keapit pancuran itu berarti kan 2 cowok, atas dan bawah, tengahnya perempuan. Nah, kalau saya pikir kalau dengan laki-laki dan perempuan ini memang sudah ideal gitu. Apalagi jarak kehamilannya ini cukup dengan yang kakaknya ini nanti saat dewasa bisa melindungi adiknya. Jadi saya pikir ini sudah merupakan rezeki yang melebihi ketenarannya mereka sendiri saat mendapatkan anak yang nanti akan sehat, laki-laki dan perempuan. Dan harapannya mereka ini kan lahir dalam posisi kedua orang tuanya sedang di puncak. Jadi saya pikir ini akan membawa sebuah dorongan karir di karir Lesti dan Bilar yang sebenarnya nanti ini setahun lagi itu akan mulai stagnan. Mereka harus membuat gebrakan baru. Mereka harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah dilakukan karena akan muncul Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang lainnya juga. Tapi dengan ada anak ini, kesempatan untuk bisa memperpanjang ketenaran mereka ini akan lebih besar. Kan dengan adanya ini kan banyak yang menggemari anak yang pertama nih, Baby L sendiri. Apakah anak kedua ini akan mengalahkan pamor kakaknya si Baby L? Saya melihat anak kedua ini nasibnya akan seperti Ryanza. Jadi yang pertama itu Rafathar ini kan ya saat itu terkenal, tapi kan lebih terkenal Ryanza atau Cipung ya dipanggilnya ya. Jadi anak kedua ini akan lebih ekspresif dan anak kedua ini juga akan jadi anak yang kalau saya pikir memiliki orang-orang yang lebih menggemari si bayi perempuan ini tadi. Dan saya sih melihat bahwa anak perempuan ini tadi akan lebih ekspresif dibandingkan abangnya. Lebih ngikut kayak mirip ke Bang Bilarnya ya berarti ya? Sepertinya ya. Kalau yang pertama mirip Lesti kan? Iya. Karena emang rata-rata emang gitu ya, misalnya anak cowok ke cewek. Betul, tapi nanti ada Lestinya juga kalau saya kira sih ya. Dan ya jangan terus kemarin kan jahat ya, maksudnya orang-orang tunggu sampai wajahnya terbentuk dengan sempurna dulu baru dikomentari gitu. Kasihan kemarin banyak pas Baby L itu lahir di sanding-sandingan dengan yang lain-lain seperti itu, yang mana ya namanya anak kecil wajahnya itu pasti akan berubah-ubah. Ya apalagi kan emang di awalnya kan emang Baby L kan banyak yang dibanding-bandingkan, malah sekarang kan malah banyak menggemari. Ya. Apakah nasibnya akan seperti itu juga? Apakah lebih akan lebih tenar. Oh. Jadi kayak biasa di awalnya dibanding-bandingkan juga kah? Apa emang dari awal tuh emang udah kayak
digemari gitu. Saya kira yang ini nggak akan dibanding-bandingkan. Dan ini memang dari awal memang akan digemari. Dan tentu saja akan digemari lebih banyak oleh para fansnya Lesti Kejora. Nah, saya kira ya ini adalah satu hal yang akan membawa Rizky dan Hoki juga untuk keluarga mereka berdua selain keutuhan rumah tangga. Maka saya sih menyarankan untuk kedua pasangan ayah ibunya ini mencoba bisnis baru sebanyak mungkin di tahun-tahun depan ini nanti. Oh, karena emang rezekinya di itu ya. Ya, dan saya sih merasakan sekali ini bayi yang sangat istimewa. Bukan artinya mengecilkan bayi yang pertama, tapi yang kedua ini adalah bayi yang muncul untuk merekatkan kedua ayah ibunya ini tadi. Alhamdulillah ya, yang bahagia itu bukan cuma keluarga kita aja, dari keluarga yang lain, misalnya dari teman-temannya Dede Lesti, Kak Bilar, Yolanda merasakan bahagianya, dan kita juga sangat bersyukur. Masya Allah, kalau saya sebenarnya udah ada feeling dari awal kalau cucu saya itu memang cewek gitu ya untuk selanjutnya. Terus setiap ditanya tuh Abang El nggak tahu kenapa dari awal itu dia selalu bilang cewek kan. Sebenarnya itu yang itu tuh saya pengen tahu itu hasil itunya nggak pernah dikasih tahu sama USG-nya. Iya. Tadi jadi Lesti cerita katanya si Abang El ini lebih manja gitu, nggak mau ditinggal. Iya, lebih ya memang itu yang pernah saya alami juga waktu saya mau punya ya Benny mau punya adiknya Lesti ya. Waktu itu memang lebih ke sensitif, lebih gampang nangis pengen manja ya, memang itu kita pernah ngerasakan juga. Itu udah biasa sih, biasa. Punya cucu sepasang. Alhamdulillah. Bagaimana? Ya, insya Allah mudah-mudahan ini kan seperti Benny laki terus Dede Lesti cewek. Mudah-mudahan yang keduanya ini juga ngikutin bundanya, mudah-mudahan amin. Tapi cita-citanya juga pengen kayak nih ya cewek seperti bundanya. Ya memang ya semua orang tua pasti kayak gitu sih, cita-cita yang terbaik aja. Saya pengennya mudah-mudahan ngikutin jejak bundanya. Maksudnya dari dia punya suara seperti bundanya, pokoknya terus dia punya kemauan atau tingkat kerja kerasnya, pengennya seperti itu. Ada perubahan drastisnya sih dari Dede sendiri nih menghandle anak perempuan gitu? Kalau perubahan nggak, kalau dari sikap atau sifatnya nggak ada, cuma yang bedanya itu kalau yang kemarin itu lebih santai, waktu yang sama Bang El itu lebih santai, nggak minta itu minta ini. Kalau ini saya sampai Bapak pengen tapi alhamdulillah jadi ngerasa seneng juga, dan di situ dia udah mulai curiga ini salah si cewek. Gitu. Dress juga perempuan banget nih. Emang ini udah jadi pertanda juga tuh seperti apa nih ya? Sebenarnya kalau dress code memang itu dari Indosiar dong kalau itu. Sampai detik tadi tuh si Dede memang dia tuh dari pihak itunya memang kita memang mungkin dari itunya dari pihak itunya dirahasiakan di SG-nya. Tadi juga banyak ikut nyumbang nama atau gimana ya? Kenapa? Bakal ikut nyumbang nama atau seperti apa? Nyumbang nama enggak lah, itu saya pasrahkan ke papahnya sama mama. Saya nggak mau ikut campur. Tapi ngasih petua gitu nggak, namanya harus ada Islamnya atau seperti apa dari itu mereka juga lebih ngerti lah, lebih tahu lah misalnya nama yang baik seperti apa. Seperti sekarang Abang El kan Muhammad Levian Al-Fatih kan masih itu dari Al-Fatihah sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan yang ke depan kalau ikan cewek ya pakai Siti ke apa ke gitu. Dengan hadirnya anak perempuan nanti insya Allah jadi makin akan memperkuat Bilar sama Lesti di rumah tangganya sendiri nggak sih? Amin, pokoknya mudah-mudahan, amin. Kayak tadi ada adat nangkep belut nih kan, Bang Bilar kesusahan juga nih nangkep belut. Gimana ayah melihat adat itu? Enggak, sebenarnya ya? itu sih cuma adat, cuma gitu juga. Cuma kalau saya biasa nangkep belut, jadi greget kita pengen sayang sampai mau nangkep juga dari itu. Cuma sebenarnya kan itu cuma ya budaya lah gitu, nggak ada hubungannya sama kehamilan. Oke? Udah? Kayaknya doa dan harapan ayah. Ini dipanggilnya Aki atau apa? Aki. Tuh, ada yang tahu ya Aki tuh, Ndut, kamu mainnya Aki ya? Aki ya, insya Allah sampai dimanapun saya sama Aki. Ya mudah-mudahan
Dedenya ya paling utama anak saya sih, Dede lah sehat, terus bayinya juga sehat sampai dia lahir nanti. Di sisi lain nih guys, Rizky Bilar sebagai suami selalu memperhatikan kondisi kesehatan Lesti dengan rutin memantau dan memeriksakan ke dokter. Baru-baru ini, Bilar juga mengunggah hasil USG calon anak keduanya yang masih dalam kandungan. Dari foto yang beredar, wajah bayi perempuan tersebut tampil dengan hidung yang mancung dan begitu mirip dengan Rizky Bilar. Masya Allah, baby girl, tulis Bilar dalam caption unggahannya. Mendekati hari persalinan nih guys, Bilar dan Lesti sudah mulai persiapan seperti kamar dan peralatan untuk bayi perempuan mereka. Menurut Bilar, Lesti di hamil yang kedua ini terlihat lebih glowing dan cantik, tapi juga lebih sensi. Lesti sempat ngidam mangga tanaman sendiri dan selalu ingin dituruti saat mengidamkan makanan seperti klepon. Menariknya, pasangan yang menikah pada 21 Agustus 2021 ini juga mengungkapkan bahwa anak pertama mereka yakni Abang L yang kini berusia 3 tahun juga sudah tidak sabar bertemu sang adik. Akan tetapi nih guys, Bilar juga mulai merasakan perubahan Abang L yang kini menjadi lebih manja dari biasanya. Bahkan sering tak mau ditinggal. Bilar berharap Abang L kelak bisa menjadi kakak yang mengayomi adik perempuannya. Di samping itu pula guys, Bilar dan Resti juga berdoa agar persalinan berjalan lancar dan anak kedua mereka menjadi penerang yang berbakti kepada orang tua. Sementara terkait nama, keduanya mengaku sudah menyiapkan dari jauh hari untuk calon anak perempuan mereka. Meski belum mengungkapkan lebih detail, mereka berharap nama tersebut akan menjadi doa yang baik di masa depannya. Cendol, dikit-dikit marah, dan katanya biasanya kalau perempuan punya sikap seperti itu identik anaknya perempuan. Sekarang apalagi kan sekarang istri saya lebih fresh, lebih Jadi gimana persiapannya menuju? Aduh, marah, Abi. Tinggal Nggak ada. Nggak ada. Persiapannya udah kemarin tuh udah sempat beli udah kayak basic-basicnya dalaman-dalamannya buat bayi, terus tidurnya jumpsuit gitu yang udah berbau-bau warna pink, wallpaper kamarnya udah diganti warna pink, tapi papanya selalu kamu tuh pede banget ya. Aku udah pamali kan. Iya nanti kamu kecewa, kamu yakin banget kamu kecewa. Ya masa kalau saya kan udah beli baju perempuan, anak laki, masa saya yang disuruh pakai kan kamu? Kan bisa dikasih. Oh iya. Dek, ada feel bahwa kamu akan jadi punya baby perempuan nggak sih gitu? Iya, udah dibahas. Udah ketinggalan Bang Bi. Penny, turunin cube-nya Penny. Saya ngelihat, kalau saya dari sisi saya ya menilai isi saya kelihatan lebih fresh, lebih glowing, lebih cantik. Tapi di saat sisi sikap-sikap itu kadang lebih sensi, terus gampang ngantuk. Nah, gampang ngantuk itu katanya sih kalau gampang ngantuk itu biasanya anak cewek dan bentuk perutnya juga lebih ke samping gitu. Ini sama ya, berarti bapaknya itu ya. Tapi ada ngidamnya yang beda gitu. Cuma sama aja gitu ngidam metik mangga di pohonnya langsung. Pas abang itu. Ya, jadi dia waktu itu Sambil abang ya. Enggak, salah. Dia waktu itu pengen metik mangga di pohonnya langsung, tapi ditanam dulu. Kalau nanam baru. Cuman kalau makan aja ke salah satu tempat di Bandung ya, warung di Bandung ya. Sampai bela-belain. Sampai nangis, sampai marah-marah. Sampai pengen, jadi kita pulang PP berangkat ke Bandung cuma untuk makan di tempat itu doang. Jadi memang harus dituruti. Karena waktu itu di hamil anak pertama ada satu keinginan dia yang nggak sempat bisa sekabulin, yaitu naik balon udara Kapadokia. Tapi bukan nggak bisa,
bukan karena nggak bisa, tapi karena memang nggak boleh saat itu. Jadi waktu itu lagi hamil, kita udah tanya kalau kondisi hamil boleh nggak naik balon udara. Ternyata memang nggak boleh karena memang landasan kalau ketika kita ketika kita landing itu akan ada crash, jadi bahaya buat bayinya. Makanya nggak keturutan. Dan Abang El waktu itu pas bayi sempat ngeces ya. Itu ya, percaya nggak percaya, kadang-kadang mitos dari orang tua zaman dulu kadang-kadang suka beneran ya gitu. Dan makanya ketika hamil kedua ini sebisa mungkin saya berusaha untuk bisa nurutin kemauan dia lah. Tapi kalau untuk ngidam, saya pun sempat ngerasain ya, kayak suka makan yang manis-manis gitu ya. Suka kelepon, tiba-tiba pengen makan kelepon Tengah malam sebelum dia dikasih tahu kalau dia hamil kan, pengen yang Telepon. pengen yang manis-manis. Tengah malam jam 2. Kita tahu dalam hati. Kita cuma lihat-lihatan aja sama yang udah tahu dede hamil. Makasian. Ternyata telepon nggak ada guys, jam 2 malam ada kelelawar. Besoknya baru dapet. Jadi Abang El gimana nih ngelihat mau punya adik lagi, gimana, ada yang beda nggak dari Abang El sendiri? Dan udah paham mungkin akan jadi abang gitu? Lebih ngerti gitu. Memang Udah dewasa sih ya, kemarin juga dia udah bisa ngimamin kita sholat. maksudnya dia juga kan biasanya kalau anak kecil mau punya adik tuh dia kayak goyang sama abang. Alhamdulillah, masya Allah. Ada jelas-jelas gitu nggak sih? Iya, cemburu jelas-jelas. Enggak, Cuma lebih manja ke kita, kitanya nggak mau- belakangan ya. nggak Karena mau waktu itu ditinggal aja ya. nggak mau ditinggal. Terutama sama papanya, jadi kemana-mana Kamar mandi pun iya. Jadi sesuai harapan kalian juga nggak sih, kayak akan dapat anak perempuan? Alhamdulillah. Ini memang ya karena kan kita punya dari awal kan, kalau bisa, kalau memang Allah mengizinkan kita pengennya juga lengkap ya, sepakat gitu, cowok-cewek. Kalau menurut kami pun sesuai dengan impian saya juga sebelum Abang El lahir, saya pengennya urutannya itu cowok dulu baru cewek. Nah, berharap si cowok ini, si Abang ini bisa mengayomi adiknya dan bisa melindungi ibunya. Katanya sampai nangis juga loh Bang Bi barusan. Hah? Iya. Cuman Tadi karena sampai belok-belok. kedistrek sama anaknya ini ketawa-ketawa. Jadi udah nggak dibahas. Ya karena tadi iya ngeliat juga akinya ya lucu. Malah Tapi kok Abang bisa setiap ditanya selalu jawab cewek ya? Abang adiknya cewek apa cowok? Cewek. selalu Dia lebih tahu. dari tahu aku Dari hamil trimester pertama yang masih kecil 3 bulan pertama, dia tuh udah selalu bilang, adik Abang enggak, pertama awal-awal kalau nanti punya adik cowok apa cewek katanya kan, di bulan awal, di bulan muda tuh, hamil muda, dia bilang pengennya cowok biar bisa diajak main. Nah begitu udah bulan 3 trimester lewat trimester 1, biasa kan udah mulai ketahuan tuh, tiba-tiba dia selalu bilang cewek. Bahkan ketika kita pancing pun, Bang dulu kan Abang bilangnya pengennya anak cowok biar bisa ada teman diajak main. Enggak apa, pengennya cewek biar cantik. Iya ngomongnya gitu, biar cantik kayak bunda. Terus belakangan juga sering muji-muji bundanya gitu. Saya ngeliatin gini, bunda cantik. Tatapannya itu tatapan bikin melting. Anak gue cewek banget. Kita juga banyak acara adat bapaknya ya. Kalian banyak acara adat juga tuh. Iya. Sama belut juga sama tadi. Iya, tentunya seru sekali acara ini, semua paket lengkap ya, karena kita memang sekaligus untuk memperkenalkan budaya kita. Bagaimana sih acara 7 bulanan itu? Karena memang kita dulu sebetulnya bikin acara 7 bulanan saat hamil L ya. Cuma memang waktu itu kan memang tidak ditayangkan di TV, jadi kita memang ya acaranya dilakukan secara intimate, mengundang keluarga-keluarga inti ya saat itu ya. Nah sekarang kan kita memang disaksikan masyarakat, disaksikan pemirsa yang tentunya ini satu poin positifnya adalah selain memperkenalkan budaya ada 7 bulanan Sunda, sekaligus harapannya semakin banyak juga yang mendoakan kita, yang membuat membuat insya Allah hal-hal baik akan menaungi kami lah. Karena teman-teman juga yang mendoakan semakin harmonis. Iya, amin. terus. Amin. Dan pemirsa yang menyaksikan pun, yang tadi menyaksikan ataupun nanti akan menyaksikan tayangan ulangnya, mudah-mudahan akan semakin banyak juga doa-doa baik yang mengiringi kami lah.
Mungkin terakhir doa dan Yuk. Mudahan sehat. Kayaknya udah nih ya Allah. tadi abang sama Dede kan harus Cantik, abang adik sehat, kemudian gak ada halangan apapun. Kita sekeluarga diberikan kesehatan juga selalu dalam lindungannya Allah. Ya, udah. Makasih teman-teman media. Ya harapannya pasti kan pertama tentunya diberikan kelancaran ya saat proses persalinan, baik itu sesar maupun normal, apapun itu yang akan dilakukan oleh dokter. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, isi saya sehat, lain melahirkan secara sehat, anak yang dilahirkan pun sehat, tidak kurang satu pun, dan insya Allah anak ini akan menjadi anak yang bisa mampu menjadi penerang bagi kedua orang tuanya, anak yang mampu berbakti, anak yang membanggakan kedua orang tuanya kelak, dan insya Allah bisa menjadi anak yang membanggakan bagi nusa dan bangsa. Oke. Namanya udah disiapin belum? Udah menyiapkan nama. Yuk, terima kasih teman-teman yuk. Udah disiapin namanya bapaknya biasanya. Namanya rencana sih kita udah siapin, baru aja kita kepikiran namanya pengen Forgis. ada leslar-leslarnya juga Enggak. Kapok. Orang apanya diganti. Enggak, karena berat. Nama Leslar tuh berat. Jadi kenapa waktu itu saya ganti? Sebelum kita pengumuman waktu itu namanya diganti jadi Levian. Kita sebetulnya sudah lama sama Leslar ke Levian. Karena waktu itu abang tuh kita rasa kan biasa apa ya namanya kadang-kadang mitos orang tua dulu namanya keberatan sehingga anaknya tuh sakit. Nah makanya waktu itu saya kepikiran, sayang kita ganti nama aja. Akhirnya saya coba cari namanya Levian. Dan anak kedua ini pun kita udah persiapkan, udah pertimbangin baik-baik juga namanya. Pokoknya namanya insya Allah nama ini akan menjadi doa yang baik yang akan mengantarkan anak ini ketika dewasa kelak.